Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bini'matis shiyam. Wassalatu wassalam ala afdali saimina wa ahsanil qaimina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak, Ibu, para ayahanda dan ibunda, para pemirsa yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas siapa saja yang wajib mengqadha dan juga pembahasan tentang membayar fidyah tentang puasa ini. Pertama adalah anak kecil. Anak kecil tidak diwajibkan dirinya untuk mengqadha puasa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin anis sabiyyi hatta yablugha." Pena itu diangkat. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pena itu tidak ditulis terhadap 3 golongan. Pertama, anis sabiyyi hatta yablugha. Seseorang yang masih kecil sampai dia baligh. Kemudian yang kedua adalah anil majnuni hatta yufiqa. Pena itu diangkat pada orang yang gila atau tidak sadar sampai dia sadar atau sampai dia berakal. Kemudian yang selanjutnya anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan hadis ini derajatnya adalah sahih. Maka dari itu para ulama fikih mengatakan anak kecil ini dia tidak wajib dirinya untuk membayar qadha apabila tidak berpuasa. Namun ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita wajib mendidik anak kita untuk melatih dirinya agar dia berpuasa. Seperti saran atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Maka begitulah para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bagaimana mereka melatih anak-anaknya untuk berpuasa ketika usianya sudah mampu untuk berpuasa walaupun belum baligh. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita umatnya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'. Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat dan mereka usianya 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u ashar. Dan pukullah mereka dengan pukulan tarbiyah, tentunya dengan pukulan yang mendidik. Wahum abna'u ashar, mereka usia 10 tahun walaupun belum balik. Maka dari itu ulama fikih mengatakan boleh kita memberikan teguran, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan kepada anak kita untuk berlatih berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah wanita yang hamil atau menyusui yang kemudian dia mengetahui bahwasanya dia tidak membahayakan dirinya tetapi hanya membahayakan anaknya, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah wanita hamil atau menyusui yang khawatir akan dirinya sendiri dan pada anaknya, maka bolehlah dia tidak mengqadha puasa, hanya membayar fidyah. Yang kedua, khawatir akan dirinya dan tidak khawatir terhadap bayinya, maka dia wajib mengqadha puasa saja, tidak membayar fidyah. Yang ketiga, ketika dia khawatir terhadap anaknya, maka baginya membayar fidyah dan mengqadha puasa. Kemudian selanjutnya adalah orang yang haid. Orang yang haid ini wajib mengqadha puasanya. Berapa banyak dia tidak berpuasa karena haid? Mungkin 7 hari dan seterusnya.
Berbeda dengan mengqadha salat. Maka orang yang haid tidak wajib untuk mengqadha salat, hanya mengqadha puasa saja. Kemudian selanjutnya adalah nifas. Orang yang nifas hanya wajib mengqadha puasa dan dia tidak membayar fidyah. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya adalah orang sakit. Orang sakit tentunya ketika dia ada harapan untuk sembuh, maka dia wajib mengqadha puasa. Namun ada orang sakit yang tidak ada harapan untuknya sembuh lagi, maka dia cukup membayar fidyah saja. Dan ini juga tentunya atas masukan dan saran dari orang tenaga yang kompeten di bidangnya, yaitu dokter, seorang dokter yang muslim, yang mukmin, yang amanah. Yang selanjutnya adalah orang yang sudah berusia lanjut, yang dia sudah tua renta, maka bagi dirinya boleh tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya adalah para musafir. Musafir ini dibolehkan dirinya untuk tidak berpuasa dan dia wajib untuk mengqadha puasa. Dengan syarat, ulama fikih mengatakan dia pergi bersafar, satu, tujuannya adalah bukan untuk maksiat, yaitu adalah untuk hal yang baik, bukan untuk yang maksiat. Yang kedua, dia musafir sebelum waktu subuh atau sebelum waktu sahur. Dan sebelum waktu sahur dalam mazhab Syafi'i, dia harus keluar dari daerah kecamatan yang ada. Selanjutnya, jarak yang ditempuh adalah jarak yang membolehkan dirinya untuk mengqashar salat, yaitu kurang lebih 81 km. Inilah hal-hal yang boleh mengqadha dan juga hal-hal yang berkaitan dengan membayar fidyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.